Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat 17. Tetapi kita tidak membaca dari ayat keseluruhan, kita hanya membaca mulai dari ayat 12 sampai ayat 13. Bapa berharap agar kalian dapat membaca keseluruhan dari perikop ini secara pribadi, agar kita dapat mengerti dari konteks yang menjadi renungan kita saat ini. Firman Tuhan di ayat 12 sampai ayat 13 berkata, "Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia." Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari ayat yang baru kita baca, ayat ini merupakan sebuah serangkaian bagaimana Paulus mengalami satu dilema, di mana Paulus harus mengambil keputusan di antara dua pilihan jemaat di Troas atau jemaat di Korintus. Tetapi Paulus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat 4, bagaimana ini terjadi? Karena Paulus ingin mendapatkan kabar dari Titus untuk mengetahui keadaan jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Paulus terpaksa meninggalkan Troas dan berangkat ke Makedonia dengan harapan akan berjumpa Titus di sana. Apa yang terjadi di sana? Paulus mendengar kabar baik dari Titus bahwa perubahan terjadi di sana. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus menulis surat ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena Kristus membawa mereka ke jalan kemenangan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita lihat ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat ini merupakan rahasia dari kemenangan kuasa Paulus, yaitu kemenangan atas kelemahan manusia. Jadi, kemenangan Paulus ada di dalam Kristus. Kristus yang mati di atas salib merupakan Kristus sendiri. Jadi di sini Kristus ingin membawa kita di jalan kemenangan. Kemenangan di sini adalah Kristus yang telah disalibkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang kedua, di ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat ini memberikan kita satu pengertian bahwa Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita sangat dipengaruhi oleh orang lain. Setelah kita sudah ditebus oleh Kristus, kita akan memiliki bau yang harum jika hidup kita berkenan kepada Allah. Jadi firman Tuhan ini berkata, kehidupan yang harum adalah kehidupan yang dapat membawa orang kepada Kristus. Yang ketiga, di ayat 17, firman Tuhan berkata, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah." Saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat ini sebenarnya Paulus menjawab pertanyaan dari ayat 16, bahwa Paulus beserta dengan kawan-kawan siap bekerja
karena mereka tidak mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dari tujuan dan maksud Paulus adalah dengan sungguh-sungguh tulus di hadapan Allah, dengan sikap rendah hati dan tidak mencari keuntungan dari manusia. Dengan satu kesimpulan bahwa Paulus memberikan sikap teladan terhadap firman Allah. Teladan Paulus adalah tidak mencari keuntungan dalam memberitakan Injil. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan. Kita harus memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Kita sendiri harus mengandalkan Allah, melayani dengan tidak mencari keuntungan pribadi, serta peduli agar orang lain dapat mengenal Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.